Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan episode yang ke-12. Sekarang kita masuk pada proklamasi Maluku Selatan. Memenuhi kemenuhan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan. Maka dengan ini kami proklamir kemerdekaan Maluku Selatan de facto de jure yang berbentuk republik lepas daripada segala perhubungan ketatanegaraan negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat. Karena NIT sudah tidak sanggup mempertahankan kedudukannya sebagai negara bagian yang selaras dengan peraturan muktamar dan pasar yang masih sah berlaku. Juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan 11 Maret 1947, sedang RIS sudah bertindak bertentangan dengan keputusan Konferensi Meja Bundar dan Undang-Undang Dasarnya sendiri. Jadi dari sini saudara sudah bisa mengerti bagaimana rakyat Maluku Selatan dan Dewannya yang representatif memproklamirkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Kalau sudah saudara ikuti dari awal bagaimana perjanjian-perjanjian dilanggar, kemudian negara Indonesia Timur yang tidak bisa dibubarkan, Sukawati menerima pembubaran itu karena tidak mau tumpah darah, saudara-saudara. Kalau Sukawati mau melawan bisa, tapi tumpah darah terlalu banyak, dan itu luar biasa. Dan Konferensi Meja Bundar sudah dilanggar oleh Soekarno, bahkan konstitusi sendiri sudah tidak dihargai, pasal 43, 44, dan 189 semua. Tidak ada satupun yang dilakukan, saudara-saudara. Pemilihan umum satu pun tidak dilakukan untuk plebissit atau untuk menanyakan rakyat dia mau merdeka sendiri atau dia mau gabung dengan RIS atau benda. Semua berdasarkan agresi militer. Semua berdasarkan agresi bersenjata. Menundukkan orang. Nah, ada 6 argumen yang tidak dapat disangkal tentang keabsahan proklamasi Republik Maluku Selatan. Ada 6 argumen. Yang pertama, alasan. Alasannya di mana? RIS bertindak bertentangan dengan keputusan Konferensi Meja Bundar dan konstitusinya sendiri. NIT atau negara Indonesia Timur tidak mampu mempertahankan kedudukannya selaras dengan keputusan muktamar dan pasar yang masih sah berlaku. Itu alasannya. Argumen yang pertama. Argumen yang kedua, hasrat, kemauan yang sungguh dari rakyat Maluku Selatan. Argumen yang ketiga, kesempatan. Sebelum semuanya kasih, maka Maluku Selatan telah menggunakan prosedur hak dan waktu yang tepat untuk merdeka. Ini brilian, saudara-saudara. Tepat pada waktunya. Yang keempat, argumen yang keempat, kriteria. Ada wilayah. Yes, ada rakyat, ada penduduk, rakyat Maluku Selatan. Ada pemerintah, ada. Pada saat itu Dewan Maluku Selatan itu sendiri, pemerintah yang sah daripada Republik Maluku Selatan. Argumen yang kelima, dasar. Keputusan Dewan Maluku Selatan 11 Maret 1947. Itu dasar yang paling pokok. Yang keenam, dukungan positif. Jadi ada 6 argumen. Yang terakhir ini dukungan positif. Dukungan positif kita melihat satu persatu. Muktamar dan pasar 7 Desember 1946 pada pasal 5 butir 1 yang saya sudah katakan. Kemarin kita sudah perbincangkan itu. Konstitusi internasional seperti Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947, Perjanjian Renville 17 Januari 1948, Resolusi Dewan Keamanan PBB 28 Januari 1949, Persetujuan Van Rooyen-Rum 7 Mei 1949, Konferensi Meja Bundar 27 November 1949 dengan langkah-langkah transisinya. Kemudian Atlantic Charter 14 Agustus 1941, Piagam PBB 24 Oktober 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Indonesia pandai berbicara, mengungkapkan hal-hal yang luar biasa. Tapi tidak pandai memelihara. Dan tidak pandai mewujud nyatakan itu. Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948.
Sejarah dan budaya Maluku, negara merdeka sebelum dijajah oleh Portugis. Yang ketujuh, perlakuan. Ada plebisit afirmatif, artinya suatu aklamasi bulat di Tulehu maupun di Batu Gajah. Ada keputusan Dewan Maluku Selatan 24-25 April 1950. Itulah argumen-argumen. Itulah hal-hal yang positif, yang tidak dapat dibantah, yang mendukung dan merupakan dasar hakikat daripada proklamasi Republik Maluku Selatan, saudara-saudara. Begitu banyaknya perjanjian-perjanjian yang mengisyaratkan, yang mengamanatkan penentuan nasib sendiri secara demokratis dan bebas. Hak untuk meratifikasi undang-undang dasar kalau itu mau. Kalau tidak mau, membentuk negara yang merdeka dan mengadakan hubungan khusus dengan Belanda maupun dengan RI atau RIS. Saudara, jadi apa yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan, petinggi-petinggi Republik Maluku Selatan atau pemimpin-pemimpin Republik Maluku Selatan itu sangat masuk di akal yang sehat, logically, legitimasi, legally, ya saudara. Nah, proklamasi RMS itu sendiri selanjutnya mengundang hadirnya pengakuan de jure internasional sebagai berikut. Jadi apa yang dilakukan oleh rakyat Maluku Selatan itu ternyata dalam sidang-sidang selanjutnya di negeri Belanda itu merupakan suatu pengakuan de jure bahwa Republik Maluku Selatan itu sah. Yang pertama, resolusi yang diluluskan oleh Asosiasi Hukum Internasional Cabang Belanda yang bersidang di Rotterdam 24 Juni 1950. Yang kedua, keputusan Ketua Mahkamah Arrondissement di Amsterdam 2 November 1950. Yang ketiga, keputusan naik banding pengadilan di Amsterdam 8 Februari 1951. Yang keempat, keputusan Mahkamah Agung New Guinea 17 Maret 1952. Dan yang kelima, keputusan Mahkamah Agung New Guinea 3 Juni 1954. Semua keputusan tersebut menyatakan dengan tegas tentang keabsahan negara Republik Maluku Selatan 25 April 1950. Ini pengakuan de jure daripada internasional bahwa Republik Maluku Selatan itu sah. Tidak ada pengakuan internasional bilang bahwa RI itu sah atau RIS atau Republik NKRI itu sah, tidak ada. Selanjutnya, saudara-saudara, ada 3 syarat yang dipenuhi sebelum Republik Maluku Selatan terbentuk. Yang pertama, rekomendasi UNCI, langkah transisi pada pasal 2.1 itu yang dalam konferensi meja bundar. Dan yang kedua, keputusan Badan Konstituante, langkah transisi pada pasal 2.2. Yang ketiga, plebisit afirmatif di Maluku Selatan, di Tulehu dan Batu Gajah. Jadi, saudara-saudara, sebelum RMS itu terbentuk, ada 3 syarat yang dipenuhi. Artinya bahwa rakyat punya kehendak untuk merdeka itu. Dan kehendak rakyat untuk merdeka itu dicetuskan di dalam suatu plebisit afirmatif, artinya suatu aklamasi bulat untuk merdeka. Dan pada saat itu ada suatu badan yang representatif di Maluku Selatan yang ikut terlibat di dalam proklamasi tersebut. Nah, 3 hal ini yang dikatakan bahwa ada 3 syarat yang dipenuhi sebelum RMS itu terbentuk. Karena badan ini, Badan Dewan Maluku Selatan ini suatu badan yang sah, representatif, bebas, dan demokratis. Karena dipilih dari seluruh Maluku Selatan, mulai dari Pulau Seram sampai ke pulau-pulau terselatan. Seluruh wakilnya ada. Ada 3 aspek signifikan kebenaran aksi pemerintah Maluku Selatan. Ada 3 kebenaran aksi pemerintahan Maluku Selatan. Yang pertama, penentuan nasib sendiri secara internal atau regional yang dirumuskan oleh Presiden Wilson dengan moto sebagai berikut. Orang-orang atau masyarakat tidak boleh dibarterkan menyangkut kedaulatan,